kita sedang memprogram agar penglihatan kita itu terbiasa, karena nanti akan berpengaruh kepada poin yang pertama tadi, yaitu tes mental. Ketika kita sering melihat uang ada di sekitar kita, maka kita sedang injek sugesti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Channel yang insya Allah sebisa mungkin akan terus mengedukasi dan memberikan pandangan solusi terhadap permasalahan yang sedang kita alami bersama. Dan saya doakan semuanya Allah mudahkan dan Allah selesaikan semua masalahnya dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Channel Gus Baraja upload sehari 2 kali, setengah 1 dan jam 9 malam. Atau jam 1 paling lambatnya siang ya. Kemudian satunya jam 9 malam. Jadi pantengin terus channel YouTube Gus Baraja supaya kamu dapat manfaatnya. Besok saya adakan seminar online yang bertema tentang rahasia jalan kaya. Kita akan kupas secara tuntas gitu ya, tentang keilmuan magnet uang. Sudah sangat terbukti buat teman-teman yang sudah mempraktekannya. Dan buat kamu yang mungkin masih timbul pertanyaan, kayak apa sih magnet uang itu dan bagaimana sih cara prakteknya, saya akan kupas besok di seminar online yang saya adakan. Segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya langsung cek link di deskripsi atau langsung WA ke nomor telepon yang sekarang tertera di layar monitor kamu. Kemudian yang kedua, seminar offline-nya saya adakan di Surabaya tanggal 15 Oktober. Berlaku kuota 40 orang dan untuk 20 pendaftar pertama saya berlakukan spesial infak. Seperti apa teknisnya, silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Untuk Jakarta juga demikian, ada kuotanya, jadi segera daftarkan diri kamu agar bisa mengambil manfaat dari pembelajaran yang saya adakan. Baik, kali ini saya akan bahas atau saya hadiahkan buat kamu satu materi penjelasan sampai selesai ya. Jadi mungkin agak detail saya menjelaskannya, yaitu tentang cara bagaimana sih caranya mempraktekkan magnet uang, atau bagaimana sih caranya katanya di luaran sana bisa mengundang uang selama 24 jam. 24 jam mendapatkan rezeki. Itu bisa banget sebenarnya. Di sini saya akan bahas bagaimana caranya mengundang keberlimpahan uang secara spiritual. Jadi sekali lagi secara spiritual. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak videonya sampai selesai ya. Jadi gini, sebelum saya masuk dari poin ke poin, kali ini ada 6 poin. Kamu harus sadar dulu, ini bagian dari program ya, bagian dari program. Maksudnya sadari dulu, akui dulu bahwa program itu untuk masa yang akan datang. Tetapi ketika saya mengatakan untuk masa yang akan datang, tidak harus lama, bisa besok, bisa lusa, kan itu sudah yang akan datang ya. Kemudian pahami juga sebuah program. Yang diprogram adalah hatinya, bawah sadarnya. Ketika hatinya atau bawah sadarnya sudah benar dan menyepakati programnya, maka nanti ruh kita, jiwa kita, hati kita yang sudah terprogram tadi akan mengendalikan fisik. Kemudian muncullah banyak ide, lalu kita akan terhubung kepada goal yang kita inginkan. Dalam hal ini uang atau rezeki. Ada 6 poin yang ingin saya sampaikan ke kamu. Yang pertama yaitu kita tes dulu ya. Kamu tes dulu, tes mental seberapa minat dan inginnya kamu terhadap uang. Semua orang juga pingin uang, Gus. Oh, nggak semuanya. Nggak semuanya. Kenapa? Saya berbicara pada bawah sadar loh ya, bukan secara sadar. Kalau secara pikiran sadar ya sepakat kita orang di dunia juga mau semuanya uang. Ya, ini tes yang harus benar-benar kamu dapatkan jawabannya. Sekarang saya aja deh yang ngetes deh ya. Apakah di pikiran kamu, di bawah sadar kamu meyakini satu kalimat yang sangat-sangat saya bisa jadikan ini penolakan terhadap datangnya uang, rezeki dan lain-lain. Kalimatnya adalah keyakinannya ya. Benarkah kamu meyakini hingga kamu ngerasa low vibrasi dengan kalimat wong nyatanya uang itu nggak dibawa mati, ngapain ngoyoh? Ada tidak itu? Kalau itu ada berarti masih bermasalah. Secara tes mental, mentalmu belum siap untuk itu. Terus kalimat berikutnya, bahwa cari uang itu sulit. Untuk mendapatkan uang itu sulit. 2 saja contohnya ya. Apakah itu ada? Kalau itu ada di dalam benakmu, di dalam bawah sadarmu, maka sebenarnya secara mental belum ada kesiapan
untuk mempraktekkan keilmuan ini. Tetapi saya akan berikan solusinya. Mulailah dari sekarang untuk bersahabat dengan uang. Rubah semua prinsip tersebut menjadi prinsip yang jujur ke Allah. Jujur itu menyelaraskan pikiran dan hati. Artinya ketika pikiranmu meminta, ya saya butuh, kemudian di bawah sadar mengatakan, ya saya mudah mendapatkannya. Itu diulang-ulang, itu dirasakan. Bisa dengan audio juga. Nah itu poin pertama ya, yang wajib banget ini untuk bisa kamu cek di dalam diri kamu. Yang bisa ngecek itu diri kamu sendiri. Kalau misalkan sharing ke saya selaku peserta ya, itu pun dibutuhkan kejujuran agar ketemu akar permasalahannya. Itu yang pertama, tes mental, seberapa minat dan inginnya kamu kepada uang. Kemudian yang kedua adalah bersyukur setiap rezeki masuk dan keluar. Ini saya mau senggol sedikit pemahaman dari luar negeri ya. Ada salah satu istilah arigato money. Arigato money itu apakah benar maksimal? Saya sepakat banget karena konteksnya bersyukur. Arigato money itu memang secara bahasa, kalau persepsi saya, penilaian saya ya, arigato money itu memang terima kasih uang, tetapi bukan menuhankan uang. Artinya bersyukur dengan keberadaan uang. Kita perlu mengakui, menyadari bahwa dengan kita memiliki uang, ternyata itu mempermudah kita untuk mendapatkan yang kita inginkan, karena di dunia ini nggak ada yang gratis. Nah, konsepnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kamu mendapatkan uang, thank you, alhamdulillah kepada Allah, berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Dan ketika kamu keluarkan uang, meskipun kamu beli sesuatu atau kamu memberikan kepada orang lain dalam sedekah ya, maksud saya, kamu berterima kasihlah di sana, karena dengan sarana uang tersebut itu kamu dimudahkan membeli sesuatu, kemudian dimudahkan untuk berbuat baik seperti sedekah. Jadi pentingnya kita menghargai keberadaan uang. Istilahnya arigato money mungkin ya, seperti itu ya. Saya nggak tahu penjelasannya apakah seperti itu, tapi penjelasan saya coba untuk meluruskan agar nggak belok, agar nggak konslet nih cara berpikirnya nih. Ntar dipikirnya arigato money itu malah seperti menuhankan kepada uang. Itu yang salah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sedekahnya rutin. Rutin itu jauh sebelum ini saya pernah buat sebuah video yang membahas bagaimana cara bersedekah. Sedekah subuh perlu. Tetapi begini, saya mengatakan bahwa sedekah rutin itu pagi dan sore, ya, karena konteksnya umum. Kalau yang muslim yang biasa bangun subuh, ya sedekah subuh itu jauh lebih baik. Kemudian setelah beraktivitas dan akan pulang ke rumah, kalau bisa sebelum nyampe rumah itu sedekah lagi. Diusahakan seperti itu. Nah pertanyaannya yang sering muncul ini, kalau saya di rumah Gus, kalau misalkan saya kerjanya di rumah, kayak saya gini ngonten, ya sesekali saya harus keluar, kemudian saya tetap akan terus menyisihkan, ditabung pada satu tempat, misalkan ditabung dulu, nanti di saat saya keluar baru saya berikan. Itu hanya opsi sebenarnya ya. Jadi intinya sedekah rutin. Nah kualitasnya juga harus dijaga. Kualitas sedekah itu banyak caranya, seperti saat bersedekah ya diusahakan jujurlah ke Allah, minta melalui barokah dari sedekah, melalui karomah dari sedekah, atau minta agar Allah mudahkan setiap urusanmu. Jadi sebab sedekah itu boleh. Kemudian selain kualitas yang seperti tadi saya ceritakan, juga perhatikan baik-baik minimal ya 2,5%, jangan sampai kesedot atau masuk ke dalam perut kita konsumsi. Ini berbahaya ya. Artinya setiap kali dapat rezeki segera sisihkan minimal 2,5%. Saya katakan minimal 2,5% ya. Tetapi kalau kamu ingin berlimpah, ingin lebih mudah lagi dimudahkan urusannya dan dikabulkan doanya, maka tingkatkan kuantitasnya, tingkatkan angkanya, prosentasenya maksud saya ya. Jadi sedekah rutin. Kemudian yang keempat, sebisa mungkin selalu terkoneksi dengan uang, melihat, mendengar, dan merasakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau bisa nih kantong kamu nih ya, kantong yang pakai celana kanan kiri depan ini, dengan kamu masuk ke kantong, itu kamu menemukan uang. Maksudnya apa sih? Gini, kita sedang memprogram agar penglihatan kita itu terbiasa, karena nanti akan berpengaruh kepada poin yang pertama tadi, yaitu tes mental. Ketika kita sering melihat uang ada di sekitar kita, maka kita sedang injek sugesti. Kita memenuhi data dulu untuk mencukupi data agar apa? Agar vibrasi keberlimpahan itu mencukupi di dalam diri kita.
Jadi bisa kamu sisihkan sebagian rezeki yang selalu ada di kantong kamu. Atau ada juga teknik yang sering saya sampaikan dengan cara menempel uang, ya. Untuk apa? Tujuannya adalah ketika kita sering melihat objek atau benda yang kita inginkan, itu akan terus terisi data di bawah sadar dan lebih mudah untuk datang kepada kita. Sifatnya adalah agar kita bisa merasakan. Seperti itu ya. Jadi yang keempat adalah usahakan selalu terkoneksi dengan uang. Sekarang kita masuk ke poin kelima. Setiap malam menjelang tidur, visualisasikan uang, memiliki uang dan merasakan uang. Visualisasi, ini bicara imajinasi. Mungkin suatu saat saya akan jelaskan ini secara tuntas, tapi yang jelas singkatnya begini. Menjelang tidur, setengah jam sebelum tidur ataupun 1 jam sebelum tidur, usahakan penuhi data dengan hal-hal yang positif. Bisa dengan mendengarkan audio magnet uang ataupun dengan cara memvisualisasikan secara langsung, merasakan memiliki, dan itu terjadi saat kamu membayangkan itu. Kalau bisa, sebisa mungkin, visualisasi kan perlu dilatih ya, sebisa mungkin terkecoh dalam artian memanipulasi bawah sadar. Jadi imajinasimu tuh seakan-akan emang terjadi di kala itu. Itulah visualisasi. Nanti saya akan jelaskan di momentum berikutnya mungkin ya, tentang penjelasan visualisasi lebih lengkapnya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, yang terakhir nih. Yang terakhir nih sebenarnya cara prakteknya video yang siang tadi, ya, yang sebelum ini. Jadi kamu perlu pelajari, kamu dengarkan berulang, nanti serap caranya seperti itu, kemudian kamu catat, nanti tinggal kamu praktekkan. Yang keenam adalah menjaga vibrasi positif sepanjang hari. Tonton video sebelumnya. Vibrasi positif itu sangat-sangat bisa menjadi pemicu percepatan goal yang kita inginkan terjadi, terwujud, dan dimudahkan oleh Allah. Ketika vibrasinya positif, karena kebetulan yang kamu inginkan kan adalah positif ya. Jadi butuh energi dan vibrasi yang positif. Ketika vibrasinya positif, ini akan datang kepada kamu. Akan datang. Nah, karena berhubung kita bicara tentang magnet uang, maka penuhi datanya dengan uang. Melihat, mendengar, merasakan keberadaan uang. Keberadaan. Jadi memiliki uang. Hindari prinsip-prinsip saya nggak punya uang. Kata-kata begini ini bisa malah membuat yang tadinya punya jadi nggak punya, apalagi yang nggak punya makin habis. Ya, makin habis. Jadi hiduplah berlimpah, hiduplah bahagia, hiduplah dalam syukur, dan bersahabatlah dengan uang. Karena realitanya tidak ada larangan untuk kita untuk menjadi kaya. Malah justru ketika kaya, kita kalau berbagi, kalau dimanfaatkan di jalan Allah, dimanfaatkan pada kebenaran, hartamu atau uangmu memberikan manfaat sampai nanti kelak kita meninggal. Seperti itu teman-teman ya. Lakukan 6 poin ini, powerful banget, sudah terbukti, banyak banget yang sudah terbukti. Jadi tinggal mau apa enggak. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir, Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.